Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka rabbi kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu safiyyuhu wa khaliluhu المبعوث رحمة للعالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat, bapak ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu jemaah kajian tafsir dan tadabbur Al-Quran Al-Karim, bersyukur kita kepada Allah. Ya Allah Subhanahu wa taala yang tidak bosan-bosannya melimpahkan karunia kepada kita, memperhatikan hajat kita, memenuhi segala kebutuhan kita. Ya Allah Subhanahu wa taala yang menatap kita senantiasa, menilai kita, memperhatikan diri kita, memberikan kita rahmatnya. Ialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang paling sayang kepada kita. Ialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita berbagai macam nikmat, baik yang kita tahu maupun yang tidak kita tahu, baik yang bisa kita hitung maupun yang tidak bisa kita hitung. Terutama nikmat sehat, alhamdulillah, nikmat kesempatan, alhamdulillah, dan nikmat iman dan Islam ini yang lebih utama. Dan terkhusus pada waktu duha ini kita kembali diberikan nikmat bermajlis, nikmat mempelajari Al-Quran Al-Karim yang merupakan kebutuhan rohani kita, kebutuhan rohani, kebutuhan akal dan kebutuhan jasad kita. Jadi jangan sangka Quran itu kebutuhan rohani saja, tapi kebutuhan akal. Akal kita ini mesti selalu dijaga kesehatannya dengan ilmu yang pasti. Apa ilmu yang pasti? Itu Al-Quranul Karim. Ilmu pasti itu bukan ilmu matematika, bukan ilmu fisika, ilmu kimia. Nah, ilmu pasti itulah ilmu Al-Quran. Mohon maaf guru fisika kimia, bukan merendahkan. Kamu pun belajar fisika kimia. Tapi ilmu yang paling pasti adalah Al-Quran Al-Karim. Zalikal kitabu la raiba fihi. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihi al-kitaba lam yaj'al lahu iwaja. La iwaj, la raib itu mengacu kepada kepastian daripada ilmu Al-Quran. Jadi kalau ingin yang pasti-pasti, pasti membahagiakan, pasti mencerahkan, pasti manfaatnya dunia wal akhirah, perbanyaklah membaca Al-Quranul Karim. Baik, salawat dan salam kita haturkan kepada hadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga ahlul baitnya, keluarganya, sahabatnya. Semoga kita semua dihimpun bersama beliau nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai pembahasan. Mohon maaf Pak Robi, Pak Robi udah jalan, udah autofokus, fokus sudah ya. Takutnya nggak kerekam lagi. Udah jalan, udah detiknya udah jalan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita lanjutkan pembahasan mengenai surat Al-Bayyinah. Suratul Bayyinah, ayatuha samanin, ayatnya ada 8. Yaitu menurut pendapat yang lebih kuat, ini surat Madaniyah, turun pasca hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh dua alasan yang kuat. Yang pertama, hadis ini berkaitan dengan pembacaan Rasulullah SAW ayat ini kepada surat ini kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an al-Ansari. Dan al-Ansari yaitu orang-orang Madinah, kaum muslimin Madinah yang menyebut muhajirin. Jadi Rasulullah mengajarkan surat ini pertama kali kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, imam tarawih pertama kaum muslimin. Dah kita singgung juga pada pertemuan sebelumnya. Kemudian dalil yang kedua, hujah yang kedua
Biasanya surat ini bercerita tentang ahlul kitab. Bahasanya ahlul kitab adalah mencirikan ayat surat tersebut turun pasca hijrah. Jadi kaum intelektual yang dihadapi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita baca surat Al-Fatihah dan kita lanjut membaca surat Al-Bayyinah ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Sadaqallahul azim. Pelan-pelan kita baca tafsirnya. Lam yakun allazina kafaru ay lam yakun ahlul kufri wal juhud allazina kafaru billahi wa bi rasulihi summa bayyanahum biqaulihi min ahlil kitabi wal musyrikin. Baik. Tidaklah orang-orang kafir allazina kafaru. Kafir itu istilah yang terambil dari kata bahasa Arab kafir, kafirun. Terambil dari kata kafara yakfur. Artinya menutupi. Secara bahasa arti kafara yakfuru artinya menutupi. Pelakunya disebut kafir. Dan ini istilah yang dikenal jauh sebelum Islam. Bahasa Arab itu sendiri. Kafir, makanya orang yang bekerja sebagai petani disebut terkadang petani itu disebut dengan fallah. Dari kata al-falah maknanya asyaq, yang melubangi, yang membuat lubang, yang menembus. Karena memang petani biasanya melubangi tanah untuk menanam bibit. Tapi petani setelah nanam bibit pasti menutup, kan Bu ya? Ya Bu, yang pernah nanam biji-bijian benih, pasti setelah dilubang tanah itu masukkan biji, kemudian ditutup lagi. Maka petani dua nama dalam Quran.
fallah dan kafir. Jadi petani itu kafir dalam artian istilah. Tapi jangan panggil lo ibu-ibu kok yang petani, kafir ini. Ini secara bahasa petani juga disebut dengan fallah atau kafir karena dia melubang dan menutupi tanah. Kemudian awan juga disebut dengan kafir. Dalam Quran itu a'jabal kuffar, dan para petani itu mengagumi tanaman-tanaman yang ditumbuhkan dari bumi itu. Jadi kuffar jamak dari kafir, maknanya bukan kafir secara akidah, tetapi para petani. Kemudian kafir juga diistilahkan untuk awan. Awan itu juga disebut dengan kafir. Kenapa? Dia mengcover, dia menutupi yang ada di bawahnya. Makanya awan juga disebut dengan kafir. Jadi secara bahasa itu arti kafir. Secara istilah kafir digunakan sebagai menyebut orang yang menutup dirinya dari petunjuk Allah, yang membentengi dirinya dari sinar cahaya Allah. Sebenarnya hidayah itu tersebar, hidayah itu turun bercurah-curah, hidayah itu Allah bagikan ke seluruh makhluk. Namun bagi orang yang kafir, dia menutup diri dari kebenaran itu. Sebagaimana orang yang berlindung di bawah pohon yang sangat rindang. Matahari itu kan menyinari seluruh bumi, kan gak pilih-pilih. Orang yang mau kena matahari berarti orang yang keluar dari tempat perlindungannya. Sedangkan orang yang gak mau kena sinar matahari, dia menjadi orang yang berlindung di bawah pohon, itu disebut dengan kafir. Jadi kafir itu istilah yang halus sebenarnya, bukan istilah yang kasar. Orang sebut kafir maknanya wahai orang-orang yang menutup diri dari kebenaran, menutup diri dari hidayah, dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kafir disebutkan banyak dalam Al-Quran, biasanya bergandengan dengan mukmin. Karena manusia itu cuma dua, kalau tidak mukmin dan orang kafir. Sebagaimana mukmin itu bertingkat-tingkat, ada muslim, ada mukmin, ada muhsin, ada muttaqin, ada istilah yang lain, al-abrar, al-sabiqun. Begitu juga dengan orang kafir itu punya tingkatan-tingkatan. Kita sebutkan kemarin tingkatan yang paling rendah, wala tajidanna aqrabahum mawaddatan, dan ada oknum yang memiliki mahabbah dan hubungan kuat dengan kaum muslimin, yaitu allazina qalu inna nasara, yaitu sebagian ahlul kitab Nasrani. Dan kisah orang-orang Nasrani sudah kita ceritakan ya Bu ya pada pertemuan sebelumnya, yaitu beberapa tokoh yang memang ahlul kitab Nasrani yang dekat dan memperjuangkan kebenaran itu, menyambut risalah Nabi Muhammad SAW, seperti pendeta Buhaira Jirjis, kemudian Waraqah bin Naufal, Salman Al-Farisi, Adi bin Hatim bin At-Tai, Hadi bin Hatim At-Tai, kemudian Raja Najasyi, Raja Habasyah, kemudian Raja Mesir Muqawqis Al-Harith, kemudian Raja Mesir Alexandria ya. Kemudian Raja Heraklius Romawi. Itu sebagian nama-nama yang ada dalam sejarah kehidupan Rasul, aqrabahum mawaddatan ya. Kemudian kafir yang di bawah itu Yahudi, wala tajidannahum asyaddan nasi adawatan lillazina amanu. Jadi orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman adalah Yahud dan Yahudi nomor 2. Namun Yahudi ini ada juga yang masuk Islam, seperti Abdullah bin Salam, sahabat Nabi yang orang Yahudi itu. Banyak juga orang-orang Yahudi ini. Jadi tingkatan nomor 2 kekafiran itu dari golongan manusianya. Yang pertama Nasara, yang kedua Yahud, yang ketiga musyrikin. Siapa itu musyrikin? Musyrikin, yang tiga musyrikin atau musyrikun, politeisme, orang-orang yang menyembah berhala.
Ini tingkatan yang nomor 3 paling parah. Kafir itu semua jelek, tidak ada yang bagus-bagusnya. Tapi jelek itu juga ada grade-nya juga. Ada KW1, KW2, KW3, KW20. Jadi grade-nya ada juga. Jadi mukmin iman itu ada darajat, kekafiran ada darakat, ada derajat. Yang tiga paling jelek itu adalah musyrikun. Yang paling bawah, kafir, jenis kafir yang paling bawah itu yang paling jelek adalah munafiqun. Munafik. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik itu derajatnya paling bawah, asfal. Derajat paling bawah. Kenapa? Dia di luar menyatakan keislaman, di dalam hatinya kekafiran. Jadinya pakai topeng. Di luar itu dia tampak Islam, tetapi hatinya memusuhi Islam. Nah, ini musuh dalam selimut, menggunting dalam lipatan. Nah, ini munafikin ini. Dan munafikin itu bagi Rasul di dunia dan sahabat saja sudah diistidrajkan. Apa itu istidraj? Dibiarkan. Nabi tidak diperintahkan untuk membunuh orang munafikin kecuali ada beberapa kasus. Orang munafik secara umum dibiarin sholat, bu. Iza qamu ila salati qamu kusala. Orang munafik masuk dalam sholat Masjid Nabawi, sholat di belakang Nabi. Tapi cirinya mereka sholatnya 3 waktu. Zuhur, asar, maghrib. Zuhur, asar, maghrib. Itu munafik tuh. Subuh isya kemana? Di rumah. Kenapa? Karena tidak bisa show off, tidak bisa menampilkan diri. Kan yang munafik itu ingin menampilkan saja. Jadi subuh gelap, isya gelap, mereka nggak datang. Makanya keluar hadis Rasulullah SAW bersabda, inna asqalus salati alal munafiqina salatil isya'i wa salatil fajr. Salat yang paling berat bagi oknum-oknum munafik itu salat di waktu-waktu gelap, salat isya dan salat subuh. Kenapa? Tidak bisa menampakkan diri, tidak bisa gaya, tidak bisa selfie, tidak bisa show off dia. Nah, jadi itu munafik, hadis itu munafik nifaq i'tiqad. Nah, jadi bedakan tuh, munafik ini 2 jenis. Munafik i'tiqad, munafik secara akidah, dan ada nifaq secara amaliyah. Nah, tidak boleh kita manggil orang munafik, kafir sembarangan gara-gara tidak datang salat isya, datang salat subuh. Tidak boleh, karena konteks hadis itu bicara tentang munafik i'tiqad, munafik asli, munafik keyakinan, hatinya kafir, musuh Islam. Tapi nifak yang ditakutkan itu nifak amal. Nah, kita yang takut nih sifat munafik amal kita. Baik. Jadi tingkatan paling bawah, kafir paling bawah itu munafik. Di atasnya ada musyrikun, di atasnya Yahud, di atasnya Nasara. Baru kalau jadi walaupun bagaimanapun memang ilmu itu lebih dekat kepada kebenaran. Ahlul kitab itu lebih dekat kepada kebenaran karena mereka memiliki pengetahuan. Dan Allah masih memberikan gelar yang agak bagus pada mereka itu. Dalam Al-Quran disebut dengan ahlul kitab. Ya ahlul kitab, wahai para ahli kitab, wahai orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan tentang kenabian. Baik. Kemudian kita baca lagi ayatnya, tafsirnya. Munfakina hatta min ahlil kitab wal musyrikin. Nah, jadi lam yakunil ladzina kafaru, kita sudah paham makna kafir, yaitu orang yang secara bahasa orang yang menutup diri. Orang yang menutup diri atau orang yang menolak, mengingkari. Dan kalau kita baca ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan orang-orang beriman, kadang Allah bisa pakai kata kufur. Jadi kafir, sifat kufur itu sifatnya, orangnya disebut dengan kafir. Orang yang ternyata tidak mau syahadat, tidak mau masuk Islam, udah kafir secara formal. Tapi hati-hati, sifat kufur itu boleh jadi ada pada orang beriman.
Sebagaimana banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang Allah pakai kalimat kufur untuk memperingati orang beriman itu sendiri. Contohnya, allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi, dan orang-orang yang diberikan Al-Quran, kita nih orang beriman, orang muslim, orang yang diberikan Al-Quran, datangkan Quran pada mereka dan mereka membacanya sebenar-benar membaca. Lanjut ayatnya, ulaika yu'minuna bihi, itulah orang yang benar imannya kepada Al-Quran itu, orang yang membenarkan iman kepada Al-Quran. Dan kata Allah, wa may yakfur bihi, nah siapa yang mengkufurinya, maksudnya apa kufur di situ? Bukan kafir menolak Quran secara akidah, bukan. Orang yang tidak serius membaca Quran itu disebut kufur. Wala in kafartum, inna azabi lasyadid. Kalau wala in syakartum, kalau kamu bersyukur, la azidannakum, pasti dan pastikan ku tambah. Wala in kafartum, kalau kalian kufur, bukan keluar dari Islam itu. Kalau kalian kufur artinya tidak bersyukur, lawan dari tidak bersyukur. Jadi hati-hati makna kufur dalam Al-Quran. Jangan mentang-mentang ini ayat pada orang beriman lalu kita kafir-kafirkan orang-orang beriman. Tidak seperti itu. Ya, aliran-aliran yang gampang mengkafir, membid'ahkan, menyalah-nyalahkan itu aliran Khawarij, pemahaman sempit. Ya, jadi itu juga yang sisi lain. Sisi yang lainnya, jangan merasa diri kita bebas dari kekufuran. Walaupun kita nih secara formal kita Islam, tapi jangan pernah merasa kita bebas dari sifat-sifat kekufuran itu. Ya. Jadi kalau ke orang yang sudah syahadat mukmin, sudah dia muslim, jangan diganggu-ganggu lagi. Tapi kalau membaca ayat yang bercerita tentang kufur, tembak diri kita. Ini saya masih punya sifat kufur nih. Jadi secara ayatnya juga Allah menggunakan kata kafara yakfuru, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Itu ayat bukan untuk orang kafir, tapi untuk orang beriman. Wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Siapa yang kufur artinya tidak membaca Quran dengan benar, tidak proper, tidak serius mengkaji Quran, itulah orang-orang yang tidak bersyukur dengan nikmat Quran itu, dengan wujudnya Quran itu. Jadi kata kufur sekali lagi ini kata yang mesti jadi perhatian. Ya, tidak mesti bicara tentang hitam putih Islam kafir, muslim, non muslim, tak gitu. Kata kufur itu kata bahasa Arab, kata Quranul Karim punya makna tersendiri. Baik. Nah, di sini pertanyaan, lam yakunil ladzina kafaru. Alladzina kafaru di sini siapa? Inilah orang-orang kafir di luar Islam secara formal. Artinya memang dia bukan orang yang bersyahadat, orang yang tidak mau masuk Islam, non muslim di sini artinya. Ya. Kadang Allah memakai kata kafir itu kata tunggal ya. Kadang Allah memakainya dengan kalimat kalimat pas, lampau. Kalau kafir itu merujuk pada orangnya. Terkadang seringnya dalam bentuk mufrad, dalam bentuk jamak. Jadi dalam bahasa Arab itu ada bentuk tunggal disebut mufrad, ada bentuk jamak. Jamak bahasa Indonesia ya, jamak dalam bahasa Arab dan juga sama bahasa Indonesia jamak. Nah, kafir ini dijamakkan dalam 3 bentuk dalam Quran. Yang pertama kafirun, jamak muzakkar salim namanya dalam bahasa Arab itu. Dan jamak muzakkar salim ini biasanya sifatnya umum ke seluruh orang-orang kafir. Kafir dalam agama kita ada beberapa tingkatan itu. Ada kafir damai, kafir zimmi, kafir yang nggak boleh diperangi. Ada kafir mu'ahad, kafir yang ada perjanjian dengan kaum muslimin tidak saling serang. Kemudian kalau kafir zimmi, kafir nggak boleh diserang karena dia di bawah perlindungan negara Islam. Ada kafir harbi. Nah, ini kafir harbi ini yang bisa diserang, yang kita boleh membalas karena kalau kita diserang. Nah, jadi tidak sembarangan. Kalau kata-kata al-kafirun maknanya kafir secara umum. Mau zimmi, mau mu'ahad, mau harbi, semuanya masuk. Mau kafir ahlul kitab, mau musyrikin, mau munafik, masuk semua di ayat al-kafirun.
Makanya ayat surat Al-Kafirun itu bunyinya ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir secara umum seluruhnya. Apa bunyinya? Apa bunyi ayatnya? La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian yakini sebagai Tuhan itu. Sama itu ayatnya berulang-ulang soal perbedaan akidah secara umum. Tidak usah disatukan lagi. Namanya kafir itu walaupun berbagai cabangnya, macam-macamnya, tidaklah bisa ada batasannya dengan tauhid, dengan Islam. Ya. Sampai ayat bunyinya lakum dinukum waliya dini. Baca aslinya tu lakum dinukum, ambillah agama kepercayaan kalian tu wali dan bagiku dini, agamaku. Lakum dinukum wali dini, ya, waliya dini. Tapi kalau disingkat menjadi waliyadin. Baik, aslinya lakum dinukum wali dini, dan bagiku agamaku, bagi kalian terserah. Mohon maaf saya agak minum karena tenggorokan agak pedis sedikit nih. Mohon doa Bapak Ibu, saya sering kena radang tenggorokan. Jadi kalau udah banyak ngomong tuh pasti sakit. Jadi doakan Bu. Baik, sampai mana tadi? Al-Kafirun. Nah, kadang Allah jamakkan dalam bentuk taksir, jamak random istilahnya, nggak ada wazannya itu taksir, nggak ada polanya, yaitu kufar. Dan dengar kata kufar dalam Quran? Kufar itu merujuk kepada oknum tertentu, orang kafir tertentu. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, jahidil kuffar wal munafikin, perangi itu orang-orang kafir, orang kafir semuanya, tidak oknum tertentu. Kufar maknanya jamak taksir, merujuk kepada oknum-oknum tertentu saja. Maksudnya oknum tertentu siapa? Wahai Nabi, perangilah orang yang memerangimu. Nah, itu maknanya. Jadi kalau kita memahami ayat itu dengan benar, dah ada aliran ekstremisme itu. Kalau baca terjemahkan bahaya. Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir itu. Dibaca sama orang yang nggak ngerti apa-apa, coba orang kafir, dibunuhnya. Muslim kafir bunuh, Muslim kafir bom, betul baca. Tidak betul. Ya. Kemudian kadang dijamakkan dalam bentuk yang lain, kafarah, ulaika humul kafaratul fajarah. Baik. Itu orang kafir yang ada di neraka, dan itulah orang-orang kafir yang ada di neraka. Dan fajarah jamak dari fajir, kafarah jamak dari kafir. Baik, kita lanjut. Jadi lam yakunil ladzina kafaru di sini adalah orang kafir yang memang secara formal belum Islam, belum menjadi muslimin, ya. Dan orang-orang yang kafir itu min ahlil kitab wal musyrikin. Nah, kita stop di sini dulu. Berarti non Islam atau kita sebut kafir itu terbagi dua. Ada kafir ahlul kitab, ada kafir musyrikin. Sudah kita jelaskan juga sebelumnya, ahlul kitab melambangkan kaum intelektual. Jadi kafir intelektual. Kenapa? Karena mereka memiliki ilmu tentang kenabian, tentang konsep tauhid, tentang kitab, tentang malaikat. Jadi kalau kita ngomong ajaran Islam, Bu, yang paling nyambung dengan kita ya orang Nasrani, orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan Tuhan kita satu. Orang Nasrani juga gitu, meskipun berbagai macam filsafat mereka, itu kan penyimpangannya menurut kita. Tapi kalau kita bicara tentang Nabi Musa, mereka tahu Nabi Musa. Saya kan dulu waktu tingkat 2 kuliah di IPB itu, tingkat 2, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 itu getol dakwah kepada non-muslim. Ada yang dah tahu ceritanya kan? Ada yang tahu ya? Jadi waktu semester 2, 3, 4 ya 2 tahun ya, tingkat 2-3 tahun pertama di PB itu, 2 tahun pertama di PB, saya melihat ajaran Islam ini benar-benar harus didakwahkan. Sehingga semua orang kalau ketemu teman yang non muslim,
yang kafir itu pengen saya masukin Islam semua gitu. Caranya gimana? Dengan mempelajari kitab mereka, kitab Taurat dan Injil itu, perjanjian lama, perjanjian baru, Bible itu. Saya pelajari Bible, saya hafalin ayat-ayatnya. Jadi saya pelajari ilmu perbandingan agama, gitu kan. Padahal bahasa Arab aja nggak bisa gitu. Belajar agama untuk diri sendiri aja belum selesai. Tapi saya udah berani baca-baca buku The Choice, buku-bukunya Ahmad Didat, gurunya Zakir Naik itu. Dulu belum terkenal Zakir Naik. Dakwahin tuh teman-teman yang non muslim itu. Dakwah. Kalau kita bicara tentang nabi-nabi, mereka kenal. Nabi Yusuf tahu mereka. Nabi Musa ya kenal. Nabi Ibrahim apalagi. Nabi Isa jelas. Tapi kalau orang Yahudi, Nabi Isa langsung geleng mereka, tidak tahu. Nabi Muhammad siapa tuh? Nah itu. Kalau orang Nasrani, semua Nabi kecuali Nabi Muhammad SAW. Cuman kita yang lengkap mengimani seluruh Nabi dan Rasul itu. Artinya apa? Kalau kita bicara tentang konsep iman, konsep Nabi, konsep akhirat, konsep kitab suci, itu bakal nyambung dengan orang-orang ahlul kitab, orang-orang yang mengerti beragama Yahud dan Nasara. Baik. Dan implikasi hukumnya juga berbeda. Kalau ahlul kitab dengan musyrik. Ahlul kitab itu boleh makan sembelihannya, ya. Al-yawma uhilla lakum at-thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitab halal lakum. Dalam Quran, dan makanan ahlul kitab itu halal bagi kalian. Wal muhsanatu minal mu'minin wal mu'minat wal muhsanat min allazina utul kitab. Dan boleh menikahi perempuan yang baik-baik dari kalangan ahlul kitab. Hukumnya boleh menurut jumhur ulama. Yang tidak boleh itu menurut MUI, karena ada maslahat yang lain, ya, yang sudah kita bahas juga pekan lalu. Jadi muslim boleh menikahi muslimah dan ahlul kitab kalau mazhab Syafi'i yang berasal dari Bani Israel saja. Jadi ahlul kitab yang Bani Israel. Tapi kalau ahlul kitab yang kurang mancung tidak boleh berarti ya, karena bukan Bani Israel. Itu pendapat mayoritas ulama. Boleh menikahi muslim, tapi muslim yang gimana? Ya seperti sahabat lah. Nah, kalau MUI memandang tidak boleh, muslim tetap menikahi muslimah. Sebanyak ini muslimah, kenapa cari yang ahlul kitab, ya kan? Kemudian kalau muslimah ya tidak boleh kecuali menikahi muslim. Kemudian ahlul kitab itu mereka makanannya boleh dimakan, menikahi perempuannya. Kalau musyrikin mutlak nggak boleh memakan sembelihan. Maksudnya makanan itu sembelihan. Ta'amul ladzina utul kitab. Ta'am itu maknanya sembelihan, bukan makanan secara umum. Bahkan Yahudi itu kriteria kehalalan mereka itu lebih ketat daripada kaum muslimin. Ya, kosher istilahnya kan, kosher. Kalau kita halal, kalau mereka kosher. Jadi kalau di Amerika atau negara Eropa, baterai low, your battery is running low. Jadi kalau di Amerika tuh tempat-tempat makannya orang Muslim dan Yahudi itu dekat-dekat, Bu. Karena tempat destinasi wisata yang halal bagi Muslim, destinasi kosher bagi orang Yahudi. Jadi orang Yahudi dan Islam itu memang paling ketat soal makan. Nasrani juga gitu sebenarnya. Cuman di perjanjian baru Saint Paulus merubah, yang menghalalkan khamar dan menghalalkan babi yang tadinya diharamkan di perjanjian lama. Baik. Kemudian itu ahlul kitab. Kalau musyrikin sama sekali, sembelihannya, makanannya semuanya tidak boleh. Kemudian nggak boleh juga wala tunkihul musyrikat hatta yu'min. Tidak boleh juga menikahi perempuan-perempuan kafir, perempuan musyrik secara mutlak kecuali dia sudah bersyahadat. Jadi hukumnya siapa yang paling ketat? Musyrikin.
Itu menunjukkan bahwasanya ahlul kitab itu masih ada sedikit kelonggaran hukum karena masih ada sisi kedekatan. Jadi di mana-mana sisi intelektualitas dan wawasan itu dihargai. Bahkan dalam kufur pun masih memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang parah itu sudahlah bodoh secara intelektual, bodoh pula secara dunia, bodoh juga agama. Ada miskin dunia, miskin agama. Ini yang paling sial ini. Tapi mending orang yang apa-apa, mungkin hidupnya sederhana dia pintar, tapi intelektualitasnya bagus, ya mending lah. Baik. Jadi min ahlil kitab wal musyrikin. Musyrikin ini mencakup semua orang yang melakukan isyrak. Asyraka yusyriku, orangnya sebut musyrik. Artinya orang yang mensarikatkan Allah, menjadikan ada tuhan-tuhan lain yang berdampingan dengan Allah. Maka kata musyrikin jamak dari musyrik, maknanya apapun jenis agama, kepercayaan, keyakinan yang menuhankan banyak Tuhan, yang menuhankan banyak hal. Ya, sebutlah semua. Mau Hindu, Konghucu, Buddha, semua agama-agama itu yang kita sebutkan, atau aliran-aliran apapun yang meyakini adanya Tuhan itu banyak, maka itu kategorinya musyrikin. Baik. Musyrikin ini dakwahnya Rasul 13 tahun di Mekah, menghadapi orang-orang yang buta tentang Nabi, orang-orang yang polos, tidak mengerti tentang kitab, akhirat. Apa itu akhirat? Nah, itu berat sekali. Karena mereka orang-orang yang benar-benar tidak mengerti soal tentang ilmu agama itu, tentang nabi-nabi. Apa itu nabi? Apa itu rasul? Kenapa enggak Tuhan saja langsung yang datang katanya? Mereka bentuk-bentuk kekonyolan begitu tuh disampaikan dalam Al-Quran itu. Bagaimana kami dibawa dibangkitkan? Kami sudah jadi tulang. Nah, itu tuh ayat-ayat tentang musyrikin. Tapi kalau bab-bab tentang ahlul kitab ringkas biasanya. Ayat-ayat tentang ahlul kitab itu ringkas karena mereka sudah berilmu, tinggal menyadarkan kenapa kalian campurkan kebaikan dengan kebenaran dengan kebatilan. Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumunal haqqo wa antum. Jadi kalau retorikanya berbeda menghadapi orang yang tidak mengerti sama sekali, kosong kepalanya tentang agama, menghadapi kaum intelektual ahlul kitab. Kalian punya ilmu, kenapa tidak gini? Itu teguran buat ahlul kitab tuh. Biasanya bicara tentang setelah hijrah. Jadi 13 tahun pertama berhadapan Nabi dengan musyrikin. Dengan keadaan mereka seperti itu di Madinah berhadapan dengan ahlul kitab, orang-orang yang sudah nyambung sebenarnya. Tapi apa yang menyebabkan mereka kafir? Hasad. Kemudian hubbud dunia. Jadi kalau kafir, musyrikin masalahnya hubbud dunia saja. Tapi kalau sudah ada ilmu dari situ, masuk dia penyakit hasad itu. Baik, min ahlil kitab wal musyrikin. Bismillah. Apa kata Syekh di sini? Qala mu'allif rahimahullah, ay minal yahudi wan nasara, yaitu golongan Yahud dan Nasara. Jadi disebut ahlul kitab dalam Al-Quran, peluangnya cuma dua. Kalau bukan Nasara, kalau enggak ya Yahud. Yahud terambil dari kata hada, yahdu bi amrina lamma sabaru. Jadi orang yang ingin mendapatkan petunjuk, orang yang menuju kepada hidayah, disebut dengan Yahud secara bahasa ini ya. Atau ada yang mengatakan Yahud bermakna dari kata Yahuza. Jadi ya, Nabi Ibrahim punya anak kedua nama Ishak. Ishak punya anak Nabi Yakub. Nabi Yakub punya 12 anak laki-laki. Anak laki-laki 12 ini yang paling banyak keturunannya namanya Yehuza. Maka keturunan Yehuza itulah yang dinisbatkan Yahudi kepada mereka. Jadi Yahudi anaknya keturunan Yehuza, bermakna juga keturunan Nabi Yakub. Karena Yehuza itu mewakili, karena jumlah mereka yang dominan dan banyak. Jadi kalau disebut Yahudi, nisbat kepada hidayah atau nisbat kepada kaum keturunan Nabi
Yakub. Terkadang dipanggil Bani Israel, yaitu anak-anak Yakub. Israel itu artinya Yakub. Israel itu artinya hamba Tuhan, lakop gelar bagi Nabi Yakub alaihissalam. Atau Yahuza nisbat kepada salah satu anak laki-laki daripada Nabi Yakub. Kemudian An-Nasara dari kata Nasr, artinya pertolongan. Sejarahnya dulu Nabi Isa mengatakan, man ansari ilallah, qalu nahnu ansarullah. Dari kata Nasr itu terambillah darinya kata Nasara, atau orang-orang yang menolong, hawari, orang-orang lingkarannya Nabi Isa alaihi assalam. Atau Nasara terambil merujuk kepada nama tempat Nazaret. Nazaret itu kota yang ada di Palestina atau diokupasi sama Israel sekarang, tempat kelahiran Nabi Isa. Jadi itu sejarah dari kata Yahud dan Nasara. Baik. Wa minal musyrikina abadatil ausan wal asnam. Abadah jamak dari abd, artinya hamba atau penyembah al ausan, asnam, wal asnam. Nampak Pak? Ada kelihatan Pak? Nampak? Enggak ya? Ini nih. Yaitu penyembah ausan atau asnam, yaitu patung, idol, berhala-berhala yang dibikin oleh manusia, dijadikan sebagai sesembahan, diyakini memiliki kemampuan untuk memberikan madarat atau menolak, memberikan manfaat atau menolak mudarat. Ya. Dan ini pertama kali terjadi pada generasi ke-10 umat Nabi Adam. Jadi cucu Nabi Adam yang ke-10, generasi ke-10 itu Nabi Nuh. Di zaman Nabi Nuh pertama kali mulai adanya penyembahan terhadap berhala. Habis dengan banjir, ternyata ada juga datang lagi setan-setan. Setelah itu kembali orang melakukan peribadatan terhadap berhala tersebut. Baik. Munfakin ay munfasilin, muntahin amma hum alaihi minal kufur hatta ta'tihimul hujjatul wadihah. Jadi munfakin dari kata infakka, yanfakku, infikak artinya melepaskan yang tadinya erat. Jadi tadinya digenggam erat nih, maka digenggam erat, sulit untuk lepas, kemudian munfakin, lepas dia, tadinya sangat erat. Itu menurut sebagian mufassir. Kalau gampang, bahasa gampangnya kata Imam Qatadah, munfakin maknanya muntahin, meninggalkan, atau di sini beliau menyebut munfasilin, melepaskan. Infisalnya pelepasan. Munfakin artinya, jadi orang-orang kafir semuanya, baik dari kalangan ahlul kitab atau musyrikin, tidak akan melepaskan agama kepercayaan yang mereka anut hatta, sampai atau kecuali ta'tihimul bayyinah, datang kepada mereka bayyinah, datang mereka sesuatu yang jelas, hujjah, dalil, argumen, datang kepada mereka, barulah mereka munfakin, bisa melepaskan kekufuran mereka itu. Ya. Jadi kita dari sini tahu bahwasanya kekufuran itu memang susah malake. Kalau bukan karena ilmu dan hidayah, orang nggak akan bisa keluar dari agamanya itu. Ya. Sebagian orang ya, agama-agama tertentu itu stereotipnya kuat dengan adat. Orang Minang, yang seperti orang Minang itu orang yang Islam. Kalau ada murtad Minang enggak ya? Enggak. Ya, Bu. Kalau dia murtad Minang enggak, pasti otomatis keluar. Nah, begitu juga sebagian stereotip wilayah lain, kalau namanya orang ini, agamanya pasti ini. Gitu. Kalau bukan karena perjuangan
karena kekuatan yang besar, kesadaran yang kuat, keinsafan yang dalam, tidak akan bisa seseorang itu keluar dari kekufuran. Nah, berarti kan kita sekarang jadi muslim itu nikmat, Pak Ibu. Sudah Islam sekarang itu dibandingkan orang-orang kafir di luar sana, yang mereka sebenarnya untuk keluar dari kekufuran itu berat loh. Tantangannya macam-macam, tantangan akal, finansial, keluarga, status sosial, bahkan kerajaan, ya, negara korbannya itu kayak Heraklius, raja-raja Eropa itu terkadang memang berat itu untuk melepaskan kekufuran itu. Nah, sekarang kita udah Islam, pernahkah kita merasakan membebaskan diri dari belenggu kekufuran? Kan tidak pernah. Tapi yang jadi pertanyaan oleh saya dari dulu sampai sekarang itu, bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan keislaman kita yang seolah mudah? Bagaimana kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti tentang keislaman kita yang kita raih tanpa kita meminta dan mengusahakannya? Sedangkan kekufuran itu asasnya munfakin, berat untuk dilepaskan. Sementara kita seolah-olah dikasih hadiah gitu, dengan mudah kita Islam dari kecil. Ada yang masuk Islam baru masuk Islam itu mu'alaf itu. Ada Pak Ibu? Ada? Islam dari lahir semua ya? Bu Siti Islam dari lahir ya? Ada ya? Pastilah. Kalau ada mu'alaf Bu, Pak Ibu, tanya. Oh ada, siapa? Siapa Bu? Kalau ada yang masuk Islam Bu, artinya dia mu'alaf ya, baru masuk Islam. Coba tanya deh. Saya kalau ketemu mu'alaf, pasti pertanyaan saya, coba ceritakan sejarahnya masuk Islam. Pasti ceritanya itu menarik dan pengorbanannya luar biasa. Ya kan Pak? Kalau kita ketemu mu'alaf, yang kita rindukan untuk mendengar dari ucapan dia adalah bagaimana perjuangannya untuk disampaikan kepada Islam. Makanya tidak salah Nabi itu menghargai mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang dibujuk, orang yang dilunakkan hatinya untuk istiqomah dalam Islam. Itu arti mu'alaf. Mu'allafah qulubihim. Mu'allafatu qulubihim. Itu istilah sebenarnya. Kalau kita menyingkatnya menjadi mu'allaf. Alif maknanya jinak. Mu'allaf artinya dijinakkan, dilembutkan, dicondongkan hatinya kepada Islam. Respeknya Nabi terhadap mu'allaf itu, kalau ada ghanimah itu rampasan perang itu, zakat itu banyak kasih ke mu'allaf. Sampai sebagian sahabat tuh heran gitu, ya Rasul, kami yang berjuang perang kok mereka yang dapat banyak gitu. Kata Nabi, kalian tidak perlu duit untuk iman kalian kuat. Kalau mereka perlu uang, masih perlu dibujuk-bujuk, ya kan? Kalau anak kecil supaya diam di masjid, biasanya dikasih apa Bu? Kasih permen ya, kok gulu-gulu diam. Kalau ibu perlu tidak dikasih gulu-gulu untuk diam di masjid? Tidak perlu lagi, tidak perlu lagi dikasih yang seperti itu. Nah jadi mu'allaf, kok sampai mu'allaf tadi? Munfakin tadi ya bahasan kita ya. Jadi hargai itu. Islam sangat menghargai orang-orang yang masuk ke dalam Islam ini, menjadi keluarga besarnya karena pengorbanannya. Yang jadi pertanyaan dari dulu sampai sekarang sama saya, bagaimana kita mempertanggungjawabkan kepada Allah, menjawab nanti kepada Allah soal keislaman kita. Di saat di luar sana banyak orang yang berjuang untuk bisa sekedar bersyahadat, sementara kita terlahir sebagai muslim tanpa meminta, langsung dia antara bersyukur sekali ya Allah, atau antara kita siap-siap untuk mempertanggungjawabkan Islam kita itu. Bersyukur iya, satu sisi kita bersyukur Islam itu kecil, tapi satu sisi bagaimana kita mempertanggungjawabkan hadiah yang teramat besar ini. Nah, kira-kira Bu, makanya kata ulama, sebagian ulama itu mengatakan, jadilah wahai kaum muslimin, jadilah Islam yang sebenarnya,
Wahai kaum muslimin, jadilah muslim yang sebenar-benarnya. Jangan muslim, mohon maaf, ampun, tidak perlu sana menyabui Islam KTP, itu tidak sana aku sebenarnya, tapi tersabui boleh. Jangan menjadi muslim ya sekadar identitas gitu. Perjuangkan, masih banyak perjuangan untuk mengislamkan diri kita ini. Yakin sholat kita benar, yakin kita sudah paham Quran, yakin kita sudah mengaji, yakin kita sudah mantap ilmu akidah kita. Nah, itu yang tinggal kita perjuangkan, isi hari-hari kita dengan keislaman yang sebenarnya. Dan itu lebih berat sebenarnya, lebih melalaikan dibandingkan orang yang tersesat. Orang yang tersesat dia akan mencari lampu terang, sementara orang yang sudah menganggap terang dirinya, padahal cuma 5 watt nih, maka akan sulit bergerak, karena dia sudah merasa di zona yang benar, di zona yang nyaman. Saya pribadi gitu, merasa baru menjadi muslim itu ketika tingkat 1 kuliah. Artinya bukan saya mengatakan sebelumnya bukan Islam, tapi baru mengetahui, oh Islam tuh begini loh. Nah, itu waktu udah mulai berpikir itu waktu tingkat 1 kuliah di IPB itu, Institut Pesantren Bogor itu kan. Baru di situ saya merasa inilah Islam. Sebelumnya Islam, tapi ya sekedarnya saja gitu. Jadi perjuangkanlah Islam kita. Kenapa? Karena orang kafir di luar sana, kata Allah, munfakin lam yakun allazina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakin. Mereka tidak akan bisa melepaskan belenggu kekufuran mereka itu sampai datang kepada mereka al-bayyinah. Apa itu al-bayyinah? Apa itu al-bayyinah? Diterjemah apa katanya al-bayyinah itu, Pak? Apa? Bukti ya. Baik, al-bayyinah bukti, ya benar, diterjemahkan itu paling tepat adalah bukti yang jelas, yang nyata. Nah, apa itu al-bayyinah? Dijelaskan, ditafsirkan pada ayat setelahnya. Katanya wahiyya bi'atsatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sampai datang kepada mereka bi'atsatun Muhammad. Apa itu? Kerasulan atau kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengutusan. Nah, lebih tepatnya pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa lihaza fassaraha biqaulihi rasulun minallah. Jadi kata al-bayyinah ini ayat ditafsirkan dengan ayat setelahnya, yaitu rasulun minallah. Baik. Jadi kalimat al-bayyinah ditafsirkan dengan kata rasulun minallah. Rasul secara bahasa artinya yang diutus. Rasulun mursal, yang diutus atau utusan. Bahasa gampangnya utusan. Jadi rasul maknanya duta atau utusan. Dari siapa? Minallah. Makasih Pak. Rasul utusan. Kemuliaan utusan bergantung kepada yang mengutus. Utusan Pak RT tidak perlu kopi ibu ya. Utusan Pak RW perlulah keluar ya tak RT mani. Utusan gubernur siap-siap rumah vakum karpet. Utusan presiden sagan berasian pekarangan. Jadi bagaimana kita memperlakukan utusan bergantung pengetahuan kita kepada siapa yang mengutus. Derajat, fasilitas, kedudukan, makom seorang utusan bergantung kepada siapa yang mengutus. Gajinya beda itu, otonya beda itu. Utusan RW dengan utusan presiden itu beda fasilitasnya, wibawanya pun berbeda. Bagaimana kalau utusan itu datang dari Rabbul Alamin, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di sini nampak kemuliaan Rasul dari potongan ayat ini dengan 2 kata saja, Rasulun
dengan kalimat minallah. Rasulun, kata ulama bahasa ya, ulama balaghah, Allah menggunakan kata indefinitif. Kalau dalam bahasa Arab tuh kata itu dua jenisnya, definitif dengan definitif dan indefinitif. Yang terdefinisikan dengan yang belum terdefinisikan. Salah satu bentuk dalam bahasa Arab istilah nakirah, ada bentuk ma'rifah, ada bentuk nakirah. Salah satu fungsi gaya bahasa kalau memakai kata nakirah menunjukkan besarnya urusan ini, perkara ini. Seorang utusan, sosok utusan, gitulah kira-kira bahasa. Seorang utusan, ada misteri-misterinya, ada apa istilahnya ya, pengagungannya juga ada. Jadi kalimat Rasulun, seorang utusan, agak-agak abstrak penjelasan Allah di situ, menunjukkan kemuliaan dari Rasul itu, utusan itu. Apalagi ada kata keterangan minallah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan utusan Pak Gubernur, bukan utusan Pak Presiden, bukan utusan Bu Menteri, tapi inilah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kalau orang musyrikin mengenal kata Allah, orang ahlul kitab apalagi mengenal istilah Allah. Ketika disebut Rasulun minallah, orang kafir tidak akan susah mencerna kata ini. Kenapa? Mereka sudah mengenal lafaz Allah, bahwasanya Allah itu yang menciptakan, Tuhan dari semua berhala yang ada. Masalahnya mereka menduakan dengan berhala-berhala yang lain. Begitu juga orang-orang ahlul kitab, ketika disebut minallah, dari Allah, langsung dalam kepala mereka utusan ini sama dengan nabi-nabi sebelumnya. Kan Nabi walaupun banyak jumlah dan namanya berbeda-beda, zamannya berbeda-beda, syariatnya sedikit berbeda-beda, tapi tetap yang mengutus itu sama, yaitu Allah. Kemudian Rasulun minallah, ay hazihi al-bayyinatu hiya risalatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mursal min indillah. Jadi kalau sudah dikatakan Rasulun minallah, seharusnya idealnya tidak ada penolakan, karena ini berasal dari Tuhan yang sama mengutus nabi-nabi sebelumnya, atau Tuhan yang maha kuasa, yang maha mutlak, maha esa. Tidak ada sebenarnya pertentangan. Namun apa yang terjadi nanti kita baca. Ai hadhihi al-bayyinatu, yang disebut bayyinah ini adalah risalah kenabian Nabi Muhammad, atau risalah dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus dari sisi Allah. Ini juga menjadi dalil bahwasanya tidak boleh mengaku nabi dan rasul, karena yang berhak mengangkat nabi rasul itu siapa? Allah saja. Tidak bisa di SK-kan dengan Pak Gub, tidak bisa. Pak Robi sampai kantor bisa keluar SK Nabi tidak bisa Pak Robi, tidak bisa, karena Rasulun itu minallah, haruslah ditetapkan, mesti ditetapkan, dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa tugas Rasul itu? Yatlu suhufan mutahharah. Tala yatlu artinya membaca. Membaca artinya tala, yatlu artinya juga bermakna mengikuti, tatabu' al-asar, mengikuti. Wal-lail wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha, demi matahari dan sinarnya dan rembulan yang
Talah artinya yang mengikutinya. Kenapa membaca itu mengikuti? Bisa dua makna. Kalau kita membaca, Pak, misalnya toilet, ya contohnya, jangan toilet, masjid lah, masjid. Kok bisa dibaca masjid? Karena kita mengikuti huruf demi huruf. Itu yang disebut tilawah. Kenapa kita bertilawah? Warattilil Qur'ana tartilan. Bacalah dengan sebaik-baik ikutan. Bacalah dengan bacaan dengan sebaik-baik runutan. Artinya mengharuskan kita membaca Quran itu tidak boleh main-main, harus sesuai dengan hukum tajwid. Kemudian tilawah juga bermakna mengikuti konsekuensi dari yang dibaca itu. Makanya ketika disebutkan ayat dalam Quran, allazina atainahumul kitaba yatlunahu, mereka mentilawahkannya, kata ulama, ya ini kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu, tilawah yang sebenarnya itu ialah menghalalkan yang dihalalkan, mengharamkan yang diharamkan. Nah, jadi membaca, mengikuti dan menunaikan isinya itu disebut dengan tilawah. Baik, yatlu suhufan mutahharah, membaca ay yaqra'u alaihim suhufan munazzahah anil batili an zahri qalb. Jadi tilawah ada dua jenis. Ada tilawah bin nazar, membaca dengan apa? Dengan teks yang tertulis, itu namanya tilawah bin nazar. Berarti misal dari buku atau papan, spanduk, atau dari handphone, ya dari grup WA, kita membaca dengan bin nazar, dengan pandangan kepada teks. Kemudian ada tilawah bil ghaib, membaca mengikuti apa yang dibacakan. Nah, inilah makom Nabi kita. Ini tugas Nabi kita. Ini yang dilakukan oleh Nabi. Nabi membaca bukan dari suhuf, dari lembaran-lembaran. Membaca dari suhuf yang disucikan. Maknanya Nabi bukan membaca dari mushaf. Karena Nabi hanya membaca berdasarkan apa yang dibacakan kepada beliau oleh malaikat Jibril alaihi assalam. Jadi membaca itu dua. Yang pertama membaca dengan teks dan membaca tanpa teks, yaitu dengan hafalan. Makanya disebut di sini oleh muallif kitab Syekh Ali, ya ini Nabi membacakan Quran itu kepada mereka, orang-orang kafir itu. Apa yang dibacakan? Suhufan mutahharah, munazzah. Suhuf jamak dari sahifah. Sahifah itu lembaran yang ada tulisannya. Itu secara bahasa sahifah. Makanya koran hari ini disebut dengan sahifah juga, suhuf. Sahifah al-akhbar, berita harian, newspaper, ya. Lembaran. Tapi sahifah secara istilah agama maknanya lembaran-lembaran wahyu. Lebih spesifik lagi, sahifah bisa bermakna kitab, lembaran yang dibukukan seperti ini, wahyu yang dibukukan seperti ini, atau sahifah bermakna lembaran wahyu yang hanya berbentuk lembaran, tidak dibukukan. Jadi Nabi dan Rasul tidak semuanya menerima kitab. Sebagian besar Nabi dan Rasul itu hanya meneruskan kitab Nabi atau Rasul sebelum dia. Hanya beberapa Nabi yang menerima wahyu baru. Dan tidak semua wahyu yang turun itu berbentuk kitab. Yang berbentuk kitab yang wajib kita imani hanya 3. Pertama, Taurat pada Nabi Musa alaihissalam. Zabur itu kitab tuh. Zabur ini tambahan Taurat sebenarnya ini. Hanya berisi puji-pujian, doa-doa kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Sebagian Nabi tidak diberikan kitab, hanya berupa sahifah atau suhuf. Fi suhufi, apa ayatnya dalam Quran itu? Fi suhufi Ibrahim wa Musa. 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 Fi suhufi I
Suhuf Ibrahim wa Musa. Apa maknanya suhuf itu? Suhuf Ibrahim itu lembaran-lembaran wahyu yang Allah kirim kepada Ibrahim, dan suhuf Nabi Musa Taurat. Atau sebagian ulama mengatakan Taurat Nabi Musa diberikan kitab Taurat dan juga suhuf. Nah, baik, kalau Nabi kita dikirimkan kitab saja tanpa suhuf. Baik, yaitu Al-Quran Al-Karim, yaitu membacakan pada mereka suhufan mutahhar, di lembaran-lembaran yang suci. Kata muallif kitab di sini, yaitu Nabi Muhammad SAW membacakan kepada mereka suhufan munazzah, jadi lembaran-lembaran yang bersih dari kebatilan. An zahri qalbin, ada kata-kata nih, an zahri qalbin, artinya melalui hafalan beliau, karena Rasul kita tidak membaca dan menulis. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ummi, karena beliau itu ummi. Ummi maknanya sudah kita jelaskan pertemuan sebelumnya, ada berbagai macam makna. Yang pertama, tidak bisa baca tulis. Yang kedua, tidak mengerti tentang kitab-kitab sebelum Quranul Karim. Wallazi ba'atsa fil ummiyin, yaitu kami bangkitkan ke atas kaum yang ummi, yaitu bangsa Arab yang tidak kenal kitab Taurat dan Injil. Wala yaktub, la yaqra'u wa la yaktub, Nabi tidak membaca dan tidak menulis. Qala al-Qurtubi ay yaqra' ma tadammana as-suhuf minal maktub. Jadi Nabi membaca apa-apa yang ada dalam suhuf al-maktub, yang tertulis. Yasluha an zahri qalbihi la an kitab, Nabi membaca Quran itu dengan hafalan, bukan dari buku. Li'annahu alaihi salam kana ummiyan, karena Nabi kita itu tidak bisa baca tulis. La yaktubu wa la yaqra, tidak membaca dan tidak menulis. Apa hikmahnya Nabi kita tidak bisa baca tulis? Apakah itu aib bagi seorang Rasul? Kalau kini aib. Di zaman kini kalau ada orang tidak bisa baca tulis itu aib kan Bu? Kurang benar Rasulnya, tidak sekolah, tidak SD. Aib tuh. Saking aibnya anak-anak sekarang TK udah bisa baca tulis. Ya Bu ya. Bahkan PAUD sudah mulai diajarkan baca tulis itu. Nah, jadi saking pentingnya membaca dan menulis. Tapi bagi sosok Nabi kita justru itu keunggulan. Kok bisa disebut keunggulan? Karena agama ini Pak Ibu sudah dikacau balaukan dengan dua kelompok ini. Musyrikin mengacaukan agama ini dengan kemusyrikin, apa bahasa Indonesianya? Kekufuran, kemusyrikin, apa bahasa Indonesia? Kemusyrikannya. Astagfirullah. Orang-orang musyrik mengacaukan agama di dunia ini dengan kemusyrikannya, dan budaya musyriknya itu. Sedangkan ahlul kitab mengacaukan agama dengan intelektualitasnya. Dan Nabi kita sengaja ratusan tahun disimpan di Jazirah Arab, di sebelah selatan loh, jauh dari peradaban Persia timur dan peradaban Romawi Bizantium timur di sebelah barat, jauh dari kitab Taurat dan Injil. Kenapa? Menjaga kemurnian agama ini, mengembalikan kemurnian agama ini dari menjaga kemurnian agama ini dari cerecokan, apa bahasanya? Recokan orang-orang sebelumnya. Betapa banyak akidah dan pelaksanaan agama ini batil sebelum datangnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin bisa membersihkan persoalan kecuali alatnya juga harus bersih. Maka Rasul kita tidak tercampur dengan filsafat Yunani, tidak tercampur dengan pemikiran dan penyelewengan ahlul kitab, tidak juga tercampur dengan budaya kemusyrikan. Jadi Rasul kita tuh bersih. Benar-benar Quran itu datang kepada beliau dalam keadaan utuh, murni. Baik.
Jadi kalau ada orang menuding Nabi Muhammad itu baca Taurat dan Injil sehingga dia tahu tentang kisah Nabi Musa dan lain sebagainya, maka itu bisa dipatahkan dengan mengatakan Nabi kita ummi. Nabi kita tidak bersentuhan dengan membaca Taurat dan Injil itu. Bahkan pengetahuan Nabi terhadap ahlul kitab Yahudi itu sampai ke tahap yang detail-detail. Ingat kisahnya pengubahan wajah Bani Israel zaman Nabi Daud jadi monyet. Walaqad alimtumul ladzina a'tadu minkum fis sabti wa qulna lahu kunu qiradatan khasiin. Ingat Bu kisahnya, tahu kisahnya? Orang-orang Yahud yang diubah wajah bentuknya jadi kera dan babi. Tahu Bu ya? Itu kan kisah dipendam sama orang tuh. Karena aib bagi mereka, bangsa mereka, dipendam. Kok tiba-tiba Muhammad tahu gitu? Kok tiba-tiba Nabi kita tahu kisah-kisah yang udah ditutup, aib yang mereka simpan bertahun-tahun itu kok Nabi tahu kalau bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penyelewengan ahlul kitab dan musyrikin itu membutuhkan sesuatu formula yang bersih, yang murni, yaitu Nabi kita Muhammad SAW dan Quran yang juga bersih, suhufan mutahharah munazzahah anil batil anis syirkiyat dan lain sebagainya. Sampai mana tadi? Ada pertanyaan sampai sini Pak Ibu? Silakan dibuka sesi tanya jawab. Kita berhenti di ayat yatlu suhufan mutahharah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang Al-Bayyinah itu Pak, bukti nyata itu. Bukti nyata dari Allah itu Rasul minallah beserta suhufan mutahharah. Jadi bukti yang nyata itu kedua-duanya kepada Yahudi dan Nasrani itu. Bakal memberikan bukti nyata itu kepada ahli kitab Rasulun minallah atau suhufan mutahharah. Itu pertanyaan saya Pak, atau kedua-duanya bukti yang nyata yang diberikan Allah itu. Terus pertanyaannya kufar tadi, kafir ya Pak. Tadi kalau saya nggak salah, orang yang tidak serius dengan Al-Quran, tidak serius dengan Al-Quran itu maksudnya apa Pak? Dia termasuk kafir juga yang tidak serius dengan Al-Quran. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tadi menjelaskan makna kufur. Itu makna secara bahasa sifatnya sangat umum, ya. Kufur itu kalau secara istilah memang berbahaya. Orang sebut kafir keluar dari Islam. Maksud saya, jangan ketika kita membaca Al-Quranul Karim ketemu ayat memakai kata kafir atau kufur, bisa kita terjemahkan keluar dari Islam. Tetapi Allah ingin menegur kita, sifat-sifat kufur itu ada dalam diri. Sifat kufur itu apa? Lawan dari sifat kebaikan. Syukur, kufur nikmat. Syukur nikmat, kufur nikmat. Tawakal, kufurnya bentuk tidak sabar. Jadi kalau Allah memakai kalimat kufur dalam Al-Quran, kita pahami terutama konteksnya pada orang beriman tadi, allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi. Siapa yang kufur terhadap Al-Quran, maknanya bukan kufur mengingkari kebenaran Quran, tetapi maknanya tidak haqqa tilawatihi, tidak benar-benar membaca. Berarti Al-Quran ini hadiah, nikmat, karunia dari Allah. Tapi kalau kita sia-siakan, kita kufur nikmat terhadap Al-Quran. Wa ulaika humul khasirun, itulah orang-orang yang merugi. Artinya kalau ada orang Islam pemalas baca Quran, bukan berarti dia kafir, Bu. Enggak begitu maksud saya. Dia bukan cuman sih sebenarnya. Dia tidak
mempelajari Quran itu dia tidak mensyukuri nikmat itu, dia lalai di situ maksudnya. Jadi bukan kafir Bu ya, tidak gampang kita melemparkan kata kafir pada orang. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, apakah yang dimaksud al-bayyinah di sini bukti nyata itu adalah rasul atau suhufan mutahharah? Kalau secara bahasa rasulun minallah. Ini tafsir yang benar daripada al-bayyinah. Ini tafsir para ulama. Rasa-rasanya ulama sepakat tafsirnya, saya baca. Ulama sepakat makna al-bayyinah maknanya rasulun minallah. Cuman Allah jelaskan tugas rasul yang paling utama itu ialah yatlu suhufan mutahharah. Namun kalau kita perhatikan ayat-ayat Qur'anul Karim, kalau Allah bicara al-bayyinat maknanya mu'jizat atau pembacaan wahyu itu sendiri. Jadi kalau secara bahasa, secara penjelasan ahli tafsir, makna al-bayyinah rasul, tapi tidak menutup kemungkinan makna al-bayyinah itu sendiri adalah Qur'anul Karim itu sendiri. Kenapa? Kalau kita luaskan konteksnya. Baik, itu kira-kira Bu ya. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Tinggal dioper. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi Ustadz menerangkan ahlul kitab yang mengenal semua nabi kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sembelihannya pun halal, artinya boleh dimakan. Perempuannya pun halal, boleh dinikahi. Pengertian dinikahi di sini apakah dia masuk Islam dulu atau tetap dengan agamanya? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Allah Ta'ala firman wala tunkihul musyrikati hatta yu'min. Jangan kamu nikahi perempuan-perempuan musyrikah kecuali mereka sudah beriman, maksudnya telah formal secara Islam, bersyahadat dia. Bagi perempuan musyrik. Tapi kalau perempuan ahlul kitab, tidak Allah sebut hatta yu'minna. Tidak Allah sebut maknanya apa? Tidak perlu mereka masuk Islam secara formal. Tetap mereka agama mereka Yahud Nasrani, tapi bisa dinikahi. Tapi itu fatwa sudah ditinjau oleh ulama kontemporer. MUI misalnya sudah mengeluarkan fatwa tidak boleh menikahi ahlul kitab di Indonesia, khusus Indonesia ya. Kenapa? Yang pertama, muslimah banyak. Kalau zaman dulu muslimah tidak banyak, apalagi banyak peperangan. Yang kedua, iman dan Islam kita tidak sekuat orang dulu. Kalau kini nikah dengan perempuan, maaf, Kristen misalnya, nanti dia yang masuk Kristen. Jadi suami takut istri kan, akhirnya dia pindah jadi kalau dulu orang menikah ahlul kitab itu bisa dia menarik. Nah, tapi tadi pertanyaan Ibu, tidak mesti dia masuk Islam. Baik. Jadi fatwa MUI sudah menegaskan muslim dan muslimah harus menikahi muslim dan muslimah juga. Tidak boleh di luar itu meskipun ahlul kitab, karena mafsadatnya lebih banyak, mudaratnya lebih banyak. Allahu a'lam bishawab. Nah, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau tanya Ustaz terkait dengan musyrik tadi, kafir tadi. Ini mungkin ada sebuah cerita dan mungkin ada terjadi juga. Jadi begini, dalam kehidupan ada seorang perempuan, mungkin waktu dia telah menikah, anak dia masih kecil-kecil, ada 2 orang. Setelah itu mungkin dia pisah dengan suaminya, entah itu meninggal, entah itu pisah hidup. Dia dengan kesulitan ekonomi, jadi dia ngambil jalur pintas, mungkin dia dengan taruh pendosa lah mungkin ibunya ini. Sementara anaknya ditaruhkan ke sekolah tahfiz. Dia bertekad anaknya yang jadi tahfiz Quran. Apakah nanti pada saat dia meninggal si ibunya ini, karena anaknya seorang tahfiz Quran, masih bisakah anaknya ini membawa ibunya ini ke surga? Sementara dia
berbuat pendosa itu karena kesulitan ekonomi, itu bagaimana tuh Ustaz? Anaknya diserahkan ke tahfiz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah, ini kejadian nyata, Bu. Nyata, Bu, ya, based on true story, ya, berdasarkan kisah nyata. Memang miris. Yang pertama, seorang wanita dalam Islam itu sebenarnya tidak pernah tidak mendapatkan perlindungan. Harus ada yang mengayominya. Mulai dari lahir bapaknya itu meninggal, bapaknya ada walinya yang lain, kakeknya atau saudara laki-lakinya atau pamannya, itu laki-laki harus sigap itu untuk ini perempuan gitu kan. Kemudian ketika dia nikahi itu suaminya tanggung jawab suaminya. Ketika dia sudah berpisah dengan suaminya, wafatkah atau berceraikah, maka dikembalikan kepada kewaliannya. Yang bertanggung jawab atas perempuan itu kembali kepada posisi di mana dia sebelum menikah. Apakah itu kakeknya, pamannya, omnya, atau mamahnya istilahnya, atau abangnya. Maka yang bertanggung jawab atas wanita ini aslinya dia tidak wajib mencari nafkah, karena nafkahnya itu, perwalian itu yang menanggung. Maka indah kan Islam, tidak pernah perempuan itu rapuh dalam Islam. Harus ada yang terus ada yang mengcovernya. Kemudian kalau dia punya anak laki-laki, maka anak laki-lakinya yang mengcover beliau. Kalau beliau tidak punya bapak lagi, kalau tidak punya om lagi atau mama lagi, ada saudara sudah meninggal semua, maka anak laki-lakinya yang akan atau ponakan laki-lakinya yang memiliki jalur mahram dengan dia. Jadi kalau ada kejadian seperti ini, dosa yang pertama itu kepada perwaliannya. Siapa yang biarkan di perempuan ini? Jadi perempuan dalam Islam mulai dari dia lahir sampai dia meninggal ada yang melindunginya. Tidak dilepas begitu saja wanita. Jadi agak miris juga gitu kan. Jadi yang dikenai dosa pertama itu adalah perwaliannya. Siapa? Laki-laki yang bertanggung jawab. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sebenarnya laki-laki itu adalah menjadi qawwam, pelindung, penanggung jawab atas sosok wanita. Jadi pertama dosanya adalah dosa siapa nih laki-laki di balik orang ini, perempuan ini. Yang kedua, kita membesarkan anak, walaupun judulnya anak itu belajar agama, mau belajar tahfiz Quran, mau apapun, tapi kalau makanan yang diberikan itu haram, maka itu tetap saja dosa, dan tidak ada istilahnya pahala bagi orang tuanya tersebut. Nah, kalau kita alasannya darurat itu apa sih? Yang disebut darurat itu kalau seseorang itu bisa mengakibatkan kematian. Memang sesempit itu dunia, tidak ada pekerjaan yang lain. Harus menjual diri kan, itu maksud ibu kan? Harus melakukan pekerjaan yang haram. Nah, ini kesalahan fatal. Tidak bisa kita membersihkan harta, cuci uang itu dengan amal soleh. Tetap harus dikeluarkan yang haram itu, dengan yang halal itu kita bisa doa ijabah, bisa mendapatkan berkah doa anak soleh karena harta yang halal. Ini jangan bernyangka bahwasanya Islam tidak memperhatikan hal itu. Jadi makanan yang haram tetap saja haram, tidak akan bernilai ibadah bagi pelakunya. Karena bagi Islam mengambil yang halal itu juga ibadah. Malah itu sebelumnya, itulah yang harus dilakukan sebelum beramal soleh, sebelum proyek-proyek yang besar, sekolahkan anak di tahfiz atau menjadi apa gitu kan, jadi kebaikan. Mau sholat kita tapi harta yang kita makan itu haram, maka tertolak Bu, pasti tertolak ya. Rasulullah SAW telah memberikan kabar, ada seorang laki-laki yang berdoa menangis khusyuk dalam doa dan sholatnya, minta kepada Allah tapi tidak dikabulkan. Kenapa? Mat'amuhum haram, makannya haram, wa mashrabuhum haram, minumannya haram, malbasuhu haram, pakaiannya haram, HP-nya haram, mobilnya haram, motornya haram, hondanya haram, rumahnya haram. Kemudian apa lagi? Wa ghudhiya bil haram, semua barang-barangnya haram. Wa anfa'anna ayustajabulah, bagaimana mungkin doanya akan diangkat, dikabulkan? Makanya Allah Ta'ala firman sebelum orang beramal soleh, ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa amalu salihan. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik. Yang baik itu salah satu indikatornya adalah halalnya, jauhi yang haramnya. Wa amalu salihan, maka dengan mengkonsumsi yang halal maka amal kita bisa diterima. Jadi jangan salah Bu ya.
Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mengenai tingkat-tingkat kafir tadi, Pak Ustaz. Kafir yang paling rendah adalah munafik, kemudian musyrik, Yahudi, Nasrani. Kelihatannya di sini munafik ini paling rendah. Ini sampai ya tanda-tanda selama ini yang pernah saya ketahui, tanda munafik itu ada 3 secara garis besarnya. Berkata dusta, dipercaya dengan satu lagi Berjanji ingkar. janji mungkir ya. Jadi sampai batas mana berkata dusta itu, Ustaz? Berjanji mungkir. Sebab di antara kita banyak yang berdusta, ada di antara kita betul. Ya seringlah dalam masyarakat. Janji mungkir juga sering terjadi. Janji apa itu lagi? Percaya khianat juga sering terjadi dalam masyarakat kita. Jadi sampai di mana batasnya baru orang itu bisa dikatakan munafik. Itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis alamat munafik, ciri-ciri orang munafik 3 kata Nabi. Iya. Idza tumina khan. Kalau dia dipercaya dia berkhianat. Iza hadasa kadzaba. Kalau dia ngomong dusta. Kemudian kalau dia berjanji khalafa, dia mengingkari, ya, mengingkari. Pertama Bapak Ibu, ini penting nih. Kalau kita baca hadis-hadis tentang munafik, itu kita harus pahami kapan Nabi bicara itu. Konteksnya Nabi bicara itu ialah menjelaskan sifat-sifat orang munafik asli di zaman beliau. Orang munafik di zaman Rasulullah SAW, munafik artinya ini munafik asli, ini maksudnya bukan munafik amal ya. Nifak itu terbagi 2, nifak i'tiqad, yaitu orang yang dia Islam di luar tapi hatinya ini kafir, memerangi Islam, musuh Islam ya. Ini yang dimaksud munafik paling bawah tadi itu. Sedangkan nifak amal itulah yang menimpa orang Islam, riya, sum'ah. Itu penyakit nifak itu, Bu. Tidak mengeluarkan dari Islam. Kalau kita baca sifat-sifat orang munafik, Rasulullah SAW menjelaskan sifat-sifat orang munafik asli. Orang munafik itu kalau ngomong dia berdusta. Dia ngomong Islam padahal dia kafir. Kalau dia dipercaya, artinya dia dimasukkan di kawasan Islam kaum muslimin penduduk Madinah, dia berkhianat di belakang. Dibocorkan rahasia-rahasia Rasulullah, rahasia negara, dibocorkan peta kaum muslimin. Kemudian kalau dipercaya dia khianat. Jadi itu sifat-sifat munafik asli, munafik i'tiqad. Kalau ada sifat-sifat ini pada diri kita, tidak mengeluarkan kita daripada Islam, cuman kita harus hati-hati. Berarti kita punya saham atau bibit-bibit nifak dalam batin kita itu. Kalau kita bicara suka bohong, kalau janji suka ingkar, kalau dipercaya enggak amanah, berarti kita ada bibit-bibit munafik dalam diri kita. Bukan untuk nuduh orang lain, bukan untuk nuduh orang lain munafik, bukan untuk nuduh orang lain. Karena berat konsekuensinya menuduh munafik, bisa balik kepada diri kita itu. Man qala li akhihi ya kafir, kata Nabi, siapa yang ngomong ya kafir pada saudaranya Islam, maqad ba'a biha ahluhuma, akan kembali kepada salah satunya, siapa yang kafir berarti. Jadi sebab su'ul khatimah adalah gampang menuduh kafir dan munafik. Kalau kafir saja nggak boleh kita tuduh orang Islam, apalagi melempar munafik pada orang Islam. Nggak boleh kita menuduh orang begitu. Itu kira-kira apa ya? Baik, kita sudahi sampai di sini. Mudah-mudahan kajian kita ini bermanfaat, menambah ilmu dan meningkatkan kualitas amal kita. Mudah-mudahan jumpa lagi pekan depan, semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ciri-ciri itu kan kiamat. Sedangkan kalau kiamat itu kan pokoknya kan dibunuh kiamat. Iya. Tapi yang munafik itu ada Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya. Kami ucapkan Orang munafik itu kalau jelas dia mengkhianati Islam dibunuh. yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Dan sebagaimana tadi kondisi Ustaz juga belum begitu fit ya Ustaz ya. Kita doakan bapak-bapak, ibu-ibu juga untuk kita semua.